Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo teens, kembali lagi bersama aku Hendrik Sutikno Siboro di TFC. Hari ini di tanggal 22 Juli kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tak Terbendung yang ditulis oleh Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ. Renungan ini didasarkan pada firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan penuh syukur kepadamu. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya sapaan firman-Mu menolong kami, menerangi kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Tuntun kami melalui kuasa Roh-Mu ya Tuhan, supaya perenungan kali ini kami bisa mendapatkan perenungan yang berasal daripada Engkau. Kami menyerahkan hidup kami, pembacaan dan perenungan hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang akan kita garis bawahi dan ayat yang akan menjadi kunci perenungan kita ada di 1 Raja-Raja 21 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Ahab bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Impian yang tak tercapai tentunya dapat membuat seseorang akan merasa frustasi. Karena itulah banyak orang yang rela melakukan segala cara untuk mencapai keinginannya. Contohnya seperti cerita ini. Ada seorang siswa yang ingin menjadi pengurus OSIS. Karena ia ingin menjadi pengurus OSIS, ia harus bersaing dengan siswa-siswa lain yang mencalonkan diri. Jika persaingan sehat terjadi, maka berbagai pihak atau pihak-pihak yang bersaing ini akan memiliki perilaku yang rela hati menerima kekalahan. Jika seseorang memiliki keinginan dan memilih untuk berpartisipasi dengan jujur, maka kemenangan maupun kekalahan dalam pemilihan tersebut tidak akan menjadi masalah. Semuanya dirayakan dengan gembira. Tapi sebaliknya, jika seseorang melakukan segala cara untuk memenuhi ambisi, maka seseorang akan mengambil cara-cara yang destruktif, cara-cara yang menghancurkan akan terjadi. Contohnya, kalau dalam cerita tadi akan menyebarkan atau menjelek-jelekan lawan,
atau menyebarkan kabar bohong agar teman-teman yang lain tidak percaya dan memilih lawan dalam pemilihan OSIS tersebut. Tentu tindakan ini merusak komunitas dan juga menyakiti banyak orang. Teens, kita dapat belajar dari kisah Nabot yang menjadi korban ambisi Raja Ahab. Nabot mati secara tragis karena menolak menyerahkan harta warisan milik keluarganya. Walaupun Ahab menawarkan untuk membeli, bahkan mengganti dengan kebun anggur yang lain. Bahkan di cerita tersebut juga Isabel, istri dari Raja Ahab, menyarankan cara licik agar Ahab bisa mendapatkan kebun anggur Nabot tersebut. Setelah Nabot dipastikan tidak lagi berkuasa atas kebun anggurnya karena sudah direbut oleh Raja Ahab dan Isabel, Isabel menyuruh Ahab untuk bergembira karena dapat menguasai kebun anggur yang diinginkannya. Teens, jika keinginanmu berkembang menjadi ambisi, kamu akan melihat lebih banyak kejahatan terjadi demi memuaskan ambisi tersebut. Dan ambisi pasti memakan korban, seperti Nabot yang menjadi korban Ahab dan Isabel. Ambisi tidak pernah menghasilkan kebaikan. Ahab dan Isabel pun mendapat hukuman Tuhan atas perbuatan mereka. Teens, berhati-hatilah agar kamu tidak terjerat ambisi yang menjauhkanmu dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sapaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk menjauhkan diri dari jerat ambisi. Biarlah segala sesuatu yang kami usahakan, yang kami inginkan, tidak membawa kami ke dalam jerat ambisi dan menjauhkan kami dari Engkau, bahkan menyakiti orang-orang yang di sekitar kami demi mendapatkan ambisi, demi melakukan ambisi-ambisi, mendapatkan keinginan-keinginan yang kami inginkan. Kami percaya Tuhan menuntun kami untuk melakukan segala sesuatu yang kami inginkan, agar sesuatu yang kami inginkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita adik-adik hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga dibagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.